Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kelima kita pada mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 1 hari ini, kita akan membahas tentang modul kas dan bank dan modul pembelian. Kita lanjutkan dari pertemuan sebelumnya, itu di pertemuan keempat, kemarin kita sudah membahas tentang persediaan dan saldo awal. Nah, sekarang kita lanjutkan ke modul kas dan bank dan modul pembelian, atau kita langsung masuk ke dalam transaksi. Baik, sebelum kita masuk ke transaksi, kita buka dulu untuk zahirnya. Kita buka kembali untuk zahirnya. Oke, kita klik membuka data sebelumnya. Oke, kita klik untuk kas dan bank karena kita sudah akan masuk ke modul kas dan bank terlebih dahulu. Nah, di transaksi pertama itu di tanggal 30 Januari 2022 ada transfer kas untuk kas kecil senilai Rp500.000 dengan nomor bukti TRF 01. Nah, langkahnya yaitu kita karena transfer kas, di sini kita klik untuk menu transfer kas, ya. Lalu di sini kita pilih darinya tetap dari bank, ya. Kemudian transfer banknya kemana nih? Ke kas kecil tadi ya, kas kecil. Untuk tanggalnya kita rubah di sini, kita klik di sini ya, kita klik tombol ke bawahnya. Kita pilih awal bulan periode akuntansi yang kita buat, yaitu di Januari, ya. Untuk transfer kasnya tadi itu di tanggal 30 Januari. Berarti kita tinggal klik 30 Januari 2022. Oke, kemudian buktinya itu adalah TRF 01 sebesar Rp500.000. Oke, kalau sudah, kita klik rekam. Oke, nah di dalam zahir di sini, pada saat kita menginput transaksi, itu dia tidak keluar otomatis dari form yang kita buka. Makanya setelah kita simpan, di si formnya ini masih akan tetap terbuka, tapi dengan datanya yang kosong, ya. Jadi kalau misalnya kita mau pindah form, itu kita harus klik dulu batal. Oke, selanjutnya ini ya untuk langkahnya. Lalu untuk transaksi yang kedua itu ada kas keluar di tanggal 25 Januari 2022 ada pembayaran listrik, air, telepon sebesar Rp200.000 dan pembayaran gaji karyawan sebesar Rp1.500.000 dengan nomor bukti BKK 04 untuk pembayaran listrik, air, dan telepon, sedangkan nomor bukti BKK 05 untuk pembayaran gaji pegawai. Kemudian di sini pembayarannya menggunakan kas kecil. Jadi di dalam transaksi kas keluar ini ada dua transaksi ya di tanggal 25 Januari 2022. Nah, di sini kita klik form kas keluar. Kemudian kita klik baru untuk menambahkan transaksi kas keluar. Tadi akun kasnya itu pembayarannya berasal dari mana? Dari kas kecil ya untuk pembayarannya. Nah, kemudian untuk penerimanya, karena di sini tidak ada ya, tidak ada untuk penerimanya siapa, kita bisa buatkan yang baru. Di sini namanya penerimanya adalah biaya operasional. Kita buatkan dulu untuk penerimanya. Ya, bagian operasional itu belum ada.
ya, bagian operasional, kita akan buatkan dulu untuk datanya. Kita klik baru, kemudian karena bagian operasional itu mau kita buatkan karyawan, bisa ya, atau kalau misalnya bagian operasional ya, ini pengeluaran, berarti bagian operasional kita pilih other saja tipenya. Other, kemudian kita rubah menjadi, kemarin itu OT berapa ya? OT 001. Oke, berarti other-nya di sini kita OT 002 bagian operasional, tipenya adalah others ya. Lalu kita klik backup. Ini NPWP-nya katanya belum lengkap, kita lanjutkan saja. Nah, kalau sudah untuk other-nya, ini other-nya belum berubah ya, kita edit saja dulu. Ini OT 002. Ada OT 002. Sudah, klik rekam. Kalau di sini sudah berubah, kita klik OK. Kemudian nomor buktinya itu adalah BKK 04. Tanggalnya adalah di tanggal 25 Januari 2022. Lalu di sini kodenya adalah tadi pembayaran listrik, air, dan telepon. Oke. Beban. Kita lihatnya adalah beban. Oh, di sini ternyata ada beban listrik, air, dan telepon. Itu disatukan ya di sini. Beban kalau di sini masih pisah-pisah. Nah, kita edit saja. Untuk yang ini, beban listrik, kita edit saja. Tambahkan beban listrik, air, dan telepon. Kalau sudah, kita klik rekam. Lalu ini gimana untuk yang beban air dan beban telepon? Bisa kita hapus saja. Ya, kita hapus. Beban listrik, air, telepon. Ini satu lagi, kita hapus juga. Oke. Beban listrik, air, telepon. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, sebesar kita simpan di nilai. Ya, nilai di sini berarti karena ini DL, berarti nanti masuknya dia ke debit. Ya, sebesar 500.000, sorry berapa? 200.000 ya, 200.000 rupiah. Nah, setelah nilainya kita isi, kita klik pindahkan, klik ke sebesar, biar langsung muncul. Nanti di sini langsung muncul 200.000 rupiah. Kemudian di sini untuk terbilangnya muncul otomatis. Oke, kalau sudah, kita klik rekam. Nah, setelah disimpan, ini form kas keluarnya masih terbuka ya. Masih terbuka dan transaksi yang tadi sudah tersimpan. Lalu masih ada satu lagi transaksi di tanggal 25, yaitu pembayaran gaji. Ya, pembayaran gaji. Pembayaran gaji ini masih pilihnya adalah kas kecil karena tadi pembayarannya menggunakan
kas kecil. Nah, untuk penerimanya, ini adalah pasti karyawan ya. Nah, apakah karyawannya itu akan Nah, karyawannya itu siapa? Udah dibuat apa belum? Ya, di sini kita lihat karyawan. Untuk tipenya employee ada Santi ya. Oke. Untuk tipenya employee ada Santi, berarti kita pilih yang ini saja yang sudah dibuatkan. Kemudian buktinya BKK 05. Kemudian tanggalnya kita isi di tanggal 25 Januari 2022. Nah, di sini kita bisa memonya pengeluaran Santi ya kalau di sini. Atau misalnya kita bisa juga pengeluaran pembayaran gaji atas nama Santi. Kemudian kita pilih untuk akunnya. Akunnya masih di beban juga sama. Beban gaji dan upah. Kita klik beban gaji dan upah. Kemudian nilainya kita isi Rp1.500.000. Kita pindahkan, diklik di kolom sebesar. Nanti langsung muncul Rp1.500.000. Kalau sudah, kita klik rekam. Oke, selanjutnya kita masuk ke, di sini ada kas masuk, toko Kelontong Jaya dengan nomor KM001 tanggal 5 Januari 2022 diterima dari pemilik sejumlah Rp10 juta. Keterangannya adalah setoran pemilik. Nah, berarti ini kas keluarnya sudah selesai. Kita klik batal. Lalu ini kita, karena ada 2 transaksi ya, nah di sini sudah ada 2 transaksi yang sudah kita inputkan. Kita klik tutup, lalu kita masuk ke form kas masuk. Form kas masuk di sini kita buat baru. Lalu ini akun kasnya di mana? Akun kasnya itu karena tadi bukti kas masuk ya 10 juta, berarti masuknya ke bank saja. Akun kasnya tetap di bank. Kemudian darinya dari siapa nih? Darinya itu adalah pemilik tadi ya, pemilik. Pemilik itu ada di other. Ini untuk buktinya adalah KM001. Benar ya? KM001. Tanggalnya 5 Januari 2022. 5 Januari 2022. Ini berarti setoran pemilik, berarti modal di setor. Kita pilih modal di setor. Sudah, kita isi nilainya. Nah, kalau kas masuk, berarti di sini nilainya dalam bentuknya CR. Berarti ini disimpannya adalah di kolom kredit ya. Walaupun di Zahir itu inputan di transaksinya atau penjurnalannya cuma 1 baris, harusnya kan kalau di jurnal itu mana yang di debit, mana yang di kredit, gitu kan ya. Nah, kalau di sini di Zahir itu cukup 1 saja yang kita inputkan, nanti si nilai modal setornya ada di kredit, sedangkan untuk di debitnya adalah akun bank. Kita isi 10 juta rupiah, lalu kita pindahkan ke sebesar 10 juta rupiah. Kalau sudah, kita rekam. Oke, untuk kas masuk sudah kita inputkan. Selanjutnya kita lihat kita klik dulu. Ya, di sini udah masuk nih untuk transaksi kas masuknya. Kita klik tutup. Lalu di sini kita lihat inputan tadi kas masuk dan kas keluar yang sudah kita posting. Ya, kita klik menu modul laporan. Lalu di sini di mana untuk melihat jurnal semua transaksi itu ada di tab buku besar. Lalu
teman-teman tinggal dipilih daftar jurnal semua transaksi. Tinggal di double klik saja. Lalu nanti muncul di sini jenis jurnalnya itu ada general journal, ada cash deposit. Karena kita mau melihat semua transaksi, berarti tinggal dipilih semua transaksi. Nah, dari tanggal berapa? Kita lihatnya dari tanggal, karena tadi yang kita inputkan itu di tanggal 5, tanggal 25 Januari sampai dengan 30 Januari, berarti kita mulainya dari tanggal 1 Januari 2022 hingga 31 Januari 2022. Kalau sudah, kita klik lanjutkan proses. Oke, nah di sini ada 4 ya tadi. Yang pertama di tanggal 5 Januari itu ada nih bank, ada penyetoran modal ya, setoran modal. Itu nih bank berada di posisinya debit sebesar 10 juta, kemudian modal di store itu di kredit 10 juta ya. Kemudian di tanggal 25 itu ada 2. Yang pertama ada pengeluaran untuk bagian operasional. Tadi pada saat kita menginput akun beban listrik air telepon, nilainya berada posisinya di debit 200.000, sedangkan untuk kas kecil itu di kredit. Oke, lalu selanjutnya ini ada pengeluaran pembayaran gaji sebesar Rp1.500.000 dan di tanggal 30 ada transfer bank ke kas dari kas kecil ke bank sebesar Rp500.000. Jadi sudah ada ya semuanya di sini tersimpan. Sudah, kita close. Nah, untuk kas dan bank, transaksinya kita sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke modul pembelian. Ya, di sini untuk modul pembelian ada satu transaksi pembelian. Di sini pembeliannya adalah secara tunai. Di tanggal 3 Januari 2022, pembelian persediaan minuman dengan kode B002 sebanyak 5 dus kepada toko Lilis dan nomor bukti PB001 secara tunai. Nah, sekarang kita coba inputkan di zahirnya. Kita klik modul pembelian. Setelah itu kita pilih invoice pembelian. Kita buatkan atau kita buka untuk form invoice pembelian. Nah, di sini nanti muncul ada penerimaan barang. Lalu kita klik tombol baru untuk membuat transaksi baru. Nah, pemasoknya tadi siapa? Pemasoknya itu adalah kita tinggal pilih, karena kemarin kita sudah buat, kita tinggal enter saja atau klik kotak tadi yang sebelah kanan. Kita pilih toko Lilis tadi sesuai transaksi ya. Toko Lilis, kemudian nomor pembeliannya itu adalah PB001. PB001. Oke, PB001. Lalu ini nomor PO diisi atau enggak? Nomor PO itu kalau misalnya sebelum kita melakukan pembelian barang, kita order dulu, baru nanti muncul di sini. Karena di sini tidak order dulu, berarti tidak usah diisi. Tanggal fakturnya itu adalah di 3 Januari, kita lihat lagi, 3 Januari 2022. Oke, untuk IDR-nya di sini ya, kita untuk mata uangnya itu adalah rupiah. Nah, di sini karena kita pembelinya secara tunai, berarti tunainya kita checklist ya. Perbedaannya apa? Nah, kalau misalnya kita klik tunai, nanti posisi ini akan berubah. Di sini ada term pembayaran, ada kredit ya. Nanti kita klik, dia akan menghilang karena tidak membutuhkan termin ya, kecuali kalau pembayaran secara kredit. Oke, di sini nomor barangnya tinggal di double klik saja. Pilih B002, teh kotak ya, teh kotak tadi di sini sebanyak
5 dus. Ya. Berarti di sini adalah kita pilihnya diterima sebanyak 5 dus dengan harganya muncul otomatis karena kita sudah memasukkan kemarin di produk ya. Lalu totalnya juga sama, Rp480.000 ya. Rp480.000. Nah, kemudian tanggal pengirimannya juga sama. Kita samakan ya. Di tanggal 3 Januari 2022. Oke. Nah, di sini karena kemarin di setup PPN-nya ditambahkan, sedangkan pada saat pembelian itu tidak ada PPN, maka PPN-nya kita ganti menjadi no tax. Kalau sudah, kita klik OK. Lalu nanti di sini total setelah pajaknya adalah Rp480.000 ya. Kalau sudah, kita klik rekam. Oke, kemudian jangan lupa untuk keluar dari form ini, kita klik batal agar nanti kita bisa menginput transaksi lainnya. Sudah masuk ya? Di sini transaksinya. Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua itu adalah pembelian secara kredit dengan uang muka. Ya, dengan uang muka. Nah, di dalam transaksi ini, karena menggunakan, ini kita tutup dulu ya, karena menggunakan pembelian uang muka, berarti sebelum kita inputkan invoice pembelian, kita harus klik dulu, buatkan dulu uang mukanya, ya. Uang muka kita klik, kemudian kita pilih baru. Di sini, oke ya, di sini akunnya itu pilihnya ke bank karena pembelian. Kemudian vendornya itu tadi perusahaannya toko Rangkuti ya, toko Rangkuti sebesar Rp150.000. Nomor referensinya itu adalah PB002. Tanggalnya ini tanggal 5 Januari 2022. Oke, setelah itu pajaknya apakah kita isi? Untuk pajaknya tidak usah diisi, lalu kita klik rekam. Untuk uang mukanya sudah tersimpan di sini, lalu kita tutup. Baru kita akan menginput invoice pembelian. Ya, tadi invoice pembelian sudah ada satu, ini pembayarannya secara tunai. Nah, kalau sekarang secara kredit dengan uang muka. Nah, nama pemasoknya adalah tadi toko Rangkuti, nomor pembeliannya PB002, tanggalnya itu adalah 5 Januari 2022. Nah, di sini tunainya masih ke checklist ya, karena sisa kita tadi mengerjakan yang tunai. Berarti tunainya jangan di checklist, karena secara kredit. Nah, di sini beli barangnya itu tadi apa? Beli barangnya adalah A001 sebanyak 15 kg. Kita double klik saja. A001 diterima sebanyak 15 kg. Ya, 15 kg. Kemudian dengan uang muka, dibayar uang muka. Nah, di sini dilihat nih, dibayar atau uang muka, boleh double klik di sini. Ya, di sini 150.000.
Kita checklist saja PB002-nya, lalu klik OK. Kemudian tidak menggunakan PPN, berarti PPN-nya kita hapus ya. Lalu di sini Rp150.000, maka saldo terhutangnya adalah 494.000. Oke, 449.000 ini uang mukanya, bentar. Uang mukanya 150.000.